Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini kita mulai perkuliahan mata kuliah Ekonomi Makro 2 pada semester 5 ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini membawa syafaat dan juga membawa keberkahan buat kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Amin. Eh, Baiklah, kita akan melanjutkan teori yang terakhir ya. Waduh, Rosa Uti kenapa terlambat? Eh, jadi di dalam kurva agregat demand dan supply adanya. Jadi eh, kesimpulannya, kesimpulan mudahnya itu masih ada yang terlambat ya. Padahal saya udah nunggu sekitar setengah jam. Jadi saya bilangnya jam berapa itu? Ya, nanti kita ulang foto kembali ingatkan saya. eh di dalam makro ya, itu ada namanya kebijakan fiskal dan moneter ya. Kebijakan fiskal itu adalah hal yang mengenai tentang pajak dan moneter itu kebijakan tentang suku bunga bank dan kurs mata rupiah. Ya, info yang beredar itu misalnya saat ini ya kurs mata uang rupiah lagi melemah menurun ya. Artinya apa? Jika kita transaksi ke luar negeri dengan menggunakan rupiah pastinya akan kelihatannya rugi gitu ya. Lebih banyak mengeluarkan begitu karena satu dolarnya sekarang sekitar saya cek ya di BCA 16.000 lebih. Nah, awalnya itu kan sekitar 14 ribuan, naik 14 sekian 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 naik 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 dan gitu. Nah, eh kenapa kenapa penting negara itu menjaga nilai dari rupiah? Karena di dalam kegiatan perekonomian antar negara pastinya akan bertukaran mata uang. Tak. Ya. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah nih kurs mata uang saya cek dulu ya, berapa dolar hari ini? Oh, 16.835 rupiah dolar per hari ini. Ya, hampir kalau kita jual ya 1 dolar itu hampir 17.000 ya. Jadi kalau misalnya kita itu punya perusahaan di Indonesia ini misalnya membutuhkan produk Toyota atau Honda ya atau Unilever ya yang kita gunakan sehari-hari itu kan barangnya dari Unilever, sampo, sikat gigi, odol dan lain-lainnya ya. Itu kan barang dari luar negeri ya. Nah, hal tersebut dikarenakan pertukaran dolar yang meningkat, artinya akan ada kenaikan harga pada barang dari luar negeri. Nah, itu yang mengakibatkan ada harga. Nah, eh dan juga di dalam kebijakan satu lagi di negara itu ada namanya kebijakan fiskal. Fiskal itu adalah tentang pemasukan negara di bidang pajak. Ya, pajak ini bagaimana harus memenuhi kebutuhan dari pembelanjaan suatu negara. Ya, beda. Kalau kita bahas mikro itu berbeda. Kalau makro artinya sudah membahasnya
kesatuan negara begitu. Nah, jadi di dalam mengelola apa namanya permintaan dan juga penawaran ya, karena kegiatan ekonomi itu tidak lepas dari kegiatan sosial. Apa saja di situ terutama ekonomi. Kita tidak akan mungkin bisa menanam padi sendiri setiap rumah, lalu mencari garam, lalu menanam ya semua kebutuhan kita apa saja, ya. Bisa nggak kita atau kita oh Ibu Sri Aminah nanamnya cabai ya, Ibu Rosa Ulfa nanamnya bawang ya, Ibu Sri Nurjana nanamnya apa cabai rawit Bu gitu. Ya nanti kita tiap bulan tiap ini kita 3 hari sekali kita barter ya gitu. Nah, kalau misalnya kita itu dengan hubungan antar negara, pastinya tidak bisa dengan sistem barter. Nah, maka daripada itu, kita harus mengatur pergerakan dari perekonomian kita agar tidak terjadi kekacauan ekonomi gitu. Bisa ya dipahamin ya, kekacauan ekonomi. Apa yang mengakibatkan? Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah tercapai kebutuhan dari masyarakat masyarakat kita atau perusahaan-perusahaan kita gitu ya. Dan juga bagaimana meningkatkan taraf hidup manusia menjadi lebih baik. Artinya dengan apa? Dengan kesejahteraan. Memangnya ada perdebatan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya itu adalah dengan adanya kesenjangan. Apa yang mengakibatkan kesenjangan tersebut? Adanya hal yang tidak patut untuk dilakukan. Seharusnya apa? Ada mitigasi dari pengawasan negara. Banyak ya, di situ ada beberapa runtutannya ya, runtut dari presiden, kementerian ke dinas terkait begitu tentang beberapa sektor, perikanan kah, perkebunan kah, apa lagi jasa keuangan kah gitu ya dengan UMKM kah dan lain-lainnya. Oke. Nah, untuk apa di situ? Untuk kita buat bagaimana harga barang tersebut tidak naik, artinya merdeka. Nah, pendapatannya itu apa? Diperta, dipertanyakan. Mampu nggak? Gitu. Dengan taraf hidup minimalnya dengan angka kewajaran. Misalnya udah bekerja tetapi apa namanya harga yang dibeli kebutuhan hari-hari tidak mampu, makanya Perserikatan Buruh berde berdemo. Artinya apa? Itu adanya masalah begitu. Nah, masalah-masalah ekonomi ini ya, mohon didengar Mbak Misriati. eh karena ini pertemuan terakhir ya, saya harap banyak pertanyaan daripada proses materi. Karena apa? Nanti langsung UAS, karena UAS ini 40% begitu ya dari bobot penilaian. Nah, eh yang dipermasalahkan apa sih Bu? Ya, pergerakan dari harga ya. Ada di situ price dan quanti quantity. Artinya apa yang dipengaruhi, yang paling difokuskan itu adalah tentang harga dan juga jumlah barang yang dihasilkan. Ya, coba kalau misalnya harga cabai mahal ya hari ini ibu-ibu gosip, ya kan? Kalau bapak-bapak nggak pernah gosip itu. Bapak-bapak itu dia nggak mikirin harga, dia nggak tahu. Taunya makan gitu ya, taunya cukup gitu. Tetapi kan ada biaya, biaya ya. Misalnya pemerintah menaikkan harga apa misalnya gitu, tarif listrik ya, apa pajak apa begitu ya. Yang demo tuh memang seharusnya mama. Kenapa mama itu memang lebih tahu ya mengenai tentang ekonomi rumah tangga. Ya, siapa di sini yang udah menikah? Siapa yang udah menikah? Semuanya kayaknya Bu sudah. Semuanya lah.
Benar ya? Kata saya benar ya? Saya belum, Bu. Oh, laki-laki. Ya, laki-laki. Laki-laki apa sih? Coba saya nggak pernah memikirkan apa yang dipikirkan laki-laki dalam ekonominya itu, rumah tangganya itu. Siapa tadi yang laki-laki ya? Saya dengar ada, kayak ada gitu ya. Daman, Ritonga dengan April. Mana orangnya nih? Buka Belum kameranya. nikah, Bu. Ya, ini siapa nih? April. Oh, April. Dan Belum Daman. nikah. Mana? Enggak ada ya Daman ya? Ini Daman Ritonga. Mana Daman nih? Daman? Oke, April udah menikah? Belum, Bu. Oh ya, kalau belum saya nggak bisa diskusi. Daman Ritonga. Daman Ritonga, ada? Ini kemana orangnya nih? Saya udah bilang, kalau kuliah harus dibuka kameranya. Nanti pas Zoom kan kelihatan. Jadi suatu saat kalau apa kan kita punya barang bukti. Ya, betul ya mama ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau suami Betul, Bu. ngasih itu kan sekian, pokoknya cukup. Dia nggak tahu harga ini naik, 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 ya. Kita cerewet aja gitu ya. Nah, memang yang berpengaruh itu mama tuh kadang dia nggak mau demo, tapi bapak. Kenapa emaknya nuntut di rumah begitu, pening gitu ya? Oh nggak cukup, bang, ini bayar ini nggak cukup ya. Pokoknya makanya orang itu yang paling penting dipikirkan adalah mengenai faktor harga. Ya. Jadi program pemerintah mengatakan subsidi ya untuk pupuk, untuk pendidikan, dana dana gratisan, kesehatan itu dampaknya secara langsung atau dampaknya tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oh, Itu bisa dijadikan judul skripsi ya, Bapak Ibu ya. Ingat ini sudah semester 5, semester 6 nanti harus udah memiliki judul ya. Pelan, pelan, pelan di proposal sampai bab 3 harus dibuat. Oke? Jadi Bapak Ibu udah memikirkan ke arah mana, variabel mana yang harus kita pelajari. Nggak mungkin semua mata kuliah kita harus menguasai variabel-variabelnya. Pasti yang lebih seru begitu. Yang lebih serunya tuh arahnya kemana? Ya, atau arahnya ke perusahaan kah atau ke masyarakatan kah gitu ya, mengenai tentang ekonomi syariah. Nah, oke kita lanjut masuk ke materi. Berkaitan dengan kurva yang bergerak, agregat demand dan juga agregat supply, kita harus mengetahui begitu ya, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari misalnya apa ya? Nah, jadi kita itu melihat tingkat PDB atau GDP sama aja ya, Gross Domestic Product dengan produk domestik bruto itu harus naik. Kalau tidak naik bermasalah, artinya apa? Tidak sejahtera begitu. Negaranya itu tidak baik pertumbuhan ekonominya. Nah, di dalam mengukur kesejahteraan itu ada teorinya, teman-teman. Kita bisa lihat angka pada data statistik, ya, baik regional ataupun nasional. Apa, Bu, pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi itu dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat itu bertambah. Ya, nah pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas suatu negara dalam rangka menyediakan berbagai barang ekonomi kepada para penduduknya dalam jangka yang panjang. Di situ ya, apa saja yang mempengaruhi untuk pertumbuhan ekonomi itu naik atau pertumbuhan ekonomi itu menurun? Pertama, ada tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, ya. Yang ketiga, mengenai barang-barang modal dan juga tingkat teknologi. Yang terakhir, mengenai sistem sosial dan sikap masyarakat. Masyarakat. Nah,
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat pertumbuhan populasi, usia kerja, terus perubahan rasio pekerjanya, terus terhadap populasinya bagaimana, terus perubahan rata-rata jam kerjanya bagaimana. Nah, pertumbuhan jam kerja dengan tingkat produktivitas. Nah, artinya apa? Nanti kita bisa rumuskan di sini mengenai pertumbuhan GDP real, ya. Terus juga pertumbuhan populasi dan juga pertumbuhan GDP. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mengenai teori mengenai pertumbuhan klasik. Nah, ya. Jadi menurut beberapa ahli ekonomi, terutama ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apa saja? Pertama, jumlah penduduk. Ya. Jadi kalau ada isu ekonomi tentang pembangunan jembatan ke Malaysia, itu bisa merugikan negara kita. Jadi kesepakatan antar negara itu tidak semua harus di apa namanya politiknya itu tuh kayaknya tidak menguntungkan begitu ya. Kenapa? Bisa masyarakat kita beralih pindah warga negara. Artinya apa? Orang luar negeri itu ya sangat memangsa orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia ini ya tidak hanya luas daratan sumber daya alamnya, tetapi manusianya banyak. Artinya apa? Mau jualan banyak yang beli gitu. Ya, orang lihat Singapura, memangnya membangun negara itu Singapura lebih baik itu gimana caranya? Teori apa yang digunakan ya kan? Metodenya untuk mengukur tingkat tujuannya itu sudah tercapai berapa persen pakai indikator apa? Nah, di situ yang kedua ada jumlah stok barang modal. Yang kedua, luas tanah dan kekayaan alam. Yang keempat ada serta tingkat teknologi yang digunakan ya. Jadi nggak bisa dengan perkembangan teknologi bahwa isu-isu yang beredar itu meresahkan. Nggak juga. Kenapa? Secara ekonomi teknologi itu mampu membangun. Seharusnya apa kritikan-kritikan itu juga bisa membangun tentang kebijakan. Nah, lanjut tentang pertumbuhan ekonomi teori komputer. Nah, menurut komputer bahwa investasi dibagi dalam 2 golongan. Nah, di sini ada penanaman modal otonomi yang dibutuhkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi dan juga tentang penanaman modal yang terpengaruh. Nah, menurut komputer bahwa makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi, semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Sehingga pertumbuhan ekonominya akan semakin melambat. Nah, situ ya. Lanjut. Teori komputer ini menekankan pentingnya peranan pengusaha sebagai golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi memang bukan hidup saja ya yang kadang-kadang jenuh gitu. Ekonomi juga ada kejenuhan, ya. Makanya harus ada inovasi-inovasi kreatif yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi begitu. Misalnya bagaimana meningkatkan tata kota yang baik sehingga memancing wisatawan lokal lainnya atau apa namanya? Contoh di mana? Di Palembang, ya. Kotanya membangun kereta api gitu ya dengan biaya 5.000 subsidi 5.000 kemana-mana cuma 5.000. Artinya apa? Orang itu sebenarnya selain menguntungkan untuk mobilitas ya, untuk mobilitas dari pergerakan apa ya SDM juga sebagai wisata wisata lokal gitu ya. Jadi artinya apa? Menarik ya. Makanya wali kota Jambi itu tidak mau kalah dari Palembang. Artinya apa? Tidak mau rakyat di kota Jambi ini jalan-jalan atau menghabiskan uangnya ke kota Palembang. Kalau menghabiskan uangnya berarti di situ tertumbuhlah menanamkan rupiah di kota Palembang. Artinya apa? Di situ uangnya beredar di tempat yang lain.
gitu. Nah, itu masalah ya. Jadi benar yang dilakukan oleh Bapak Wali untuk menata kota dan merangsang bagaimana menarik daya tarik wisata lokal. Kita itu jangan Lokal. muluk-muluk, jangan mau cari asing gitu ya, jangan mau cari wisatawan asing. Lokal aja kita nggak mampu gitu. Nah, kita harus introspeksi ya, membuat visi misi itu ya masyarakat juga harus mengetahui ya, ada kapabilitas atau kemampuan dari daerah untuk membangun. Jadi kalau dikasih omon-omon itu ya jangan percaya begitu saja. Kita harus melihat sumber pembangunan, sumber dana untuk membangun begitu ya. Nah, anak ekonomi itu harus lebih mengkritisi begitu. Nah, lanjut inovasi ini meliputi untuk memperkenalkan barang-barang yang baru dan juga mempertinggi efisiensi produksi barang dan juga memperluas pasar ya. Nah, jadi apa inovasi itu apa saja? Lah, ini loh Kota Jambi penuh dengan apa? Ada budaya lokalnya, apa saja batiknya lebih cerah-cerah begitu dibandingkan orang di Jawa ya terus juga apa lebih menceritakan tentang bagaimana budaya lokal di Jambi ini untuk di bidang misalnya apa di bidang perikanan ya di situ ada motif-motif apa kapal gitu ya terus juga ada motif kota itu motif apa Siginjai apa namanya tuh Kris Siginjai begitu. Krisnya ini dikenal dengan yang sakti begitu ya. Ya, sebenarnya juga banyak-banyak hal lain, apa namanya ekoprint ya, dedaunan-dedaunan begitu ya, bahwa ekonomi budaya di Jambi itu menarik begitu, harus dibuat menarik agar apa? Dibutuhkan ya kreativitas dari masyarakat di Jambi itu dibutuhkan begitu. Nah, itu gunanya memperkenalkan barang-barang yang baru ya banyak kerajinan tangan, batik-batiknya, terus makanan khas daerah ya. Banyak juga pengolahan bahan bahan apa namanya ya keripik-keripik gitu ya. Terus juga pengolahan sampah begitu ya seperti menjadi anyaman ya dari kulit jagung menjadi misalnya apa terus juga apa namanya tuh karpet-karpet dari daun apa gitu ya. Terus juga di Jambi ini ada minuman dari daun. Ah, gimana sih cara memperkenalkannya itu? Wah, di ini gitu. Ada inovasi apa di situ? Ada gizi yang tinggi. Artinya apa di situ? Ada kolaborasi ada susunya gitu ya. Macam mana daun kok bisa enak gitu ya dibuat minuman lalu mengandung gizi yang tinggi. Nah, gitu. Caranya adalah diinovasi ya. Jadi apa namanya minuman cendol terus dikasihin susu, tidak hanya gula dan santan saja. Oh begitu ya. Oh cicip dong. Nah, karena cicip itu akan menjadi perkenalan barang-barang yang baru. Gitu ya. Lalu mempertinggi efisiensi produksi barang dan juga untuk memperluas pasar. Nah, pemerintah itu memang tugasnya harus bagaimana memperluas segmentasi pasarnya sehingga barang-barang dari masyarakat daerah lokal, misalnya di Provinsi Jambi, itu bisa dicicipi oleh dari berbagai daerah. Sebenarnya kalau masyarakat di Indonesia itu kompak untuk mengkonsumsi barang-barang dari Indonesia saja, memboikot untuk produk-produk dari luar negeri, kita itu tidak pengaruh ya terhadap dari kurs mata rupiah. Kurs rupiah itu nggak masalah. Kenapa? Mau beli semua ada nggak pengaruh terhadap produk terhadap harga dan kuantiti produksi barang tidak pengaruh karena kita tidak membutuhkan barang dari luar negeri makanya pemerintah harus membuat misalnya HP ya misalnya jadi negara itu sebenarnya segmentasinya bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat seperti apa mobil ya masyarakat butuh apa lagi mobil terus apa lagi misalnya apa jadi pemerintah tuh jual gitu dengan jual harga yang murah makanya barang-barangnya harus dari negara tersebut sehingga apa mengecilkan atau mengefisiensikan dari biaya
produksi begitu ya. Cuman sayangnya pemerintah kita itu tidak berpikir bagaimana mengelola ekonomi dengan baik. Caranya bagaimana? Aduh, Bu malas ngomongnya. Pokoknya bagaimana subsidi subsidi tapi harganya tuh kok biaya ibu nggak ngerti ya gimana caranya minyak bensin itu bisa naik tapi dikasih subsidi gitu ya. Terus gimana caranya bisa beralasan harus impor barang ini, barang itu, barang itulah. Bagaimana subsidi yang dilakukan itu? Jadi apa namanya kita secara ekonominya itu harus dipikirkan bagaimana meningkatkan ya. Kalau kiranya Pertalite atau bensin tidak dibutuhkan lagi, kita bisa mengganti dengan inovasi energi apa untuk masyarakat memilih lebih mana yang suka ya. Jadi tidak ada kemiskinan yang bertambah begitu ya. Cuman ujung-ujungnya lagi-lagi regulasi. Ujung-ujungnya, waduh, banyak sekali rentetan politik yang harus kita tembus dengan penuh perjuangan. Nah, ya, kalau kita bahas ekonomi di sini bahwa jelas untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor dan ada beberapa teori yang menekankan adanya tentang SDM, ada ya tentang beberapa inovasi ya, tentang skuter ini juga inovasi. Nah, skuter ini mengembangkan sumber bahan mentah baru dan mengadakan perubahan dalam organisasi dalam rangka mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan ya. Pasti kenapa kita itu selalu menekan biaya. Artinya apa? Untuk meningkatkan pendapatan ya. Harga itu bagaimana bisa wah barang ini mahal, produksinya jadi akan membutuhkan biaya yang mahal, yang tinggi, nggak seperti biasa ya, udah naikin aja harganya. Nah, tidak bisa ya. Kalau dalam perusahaan atau negara itu tidak bisa. Harga itu turun naik itu nggak bisa, ya. Harus bagaimana di inovasi jangan sampai naik begitu. Oke, eh karena 10 menit lagi ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, astagfirullahaladzim. Apa nggak bilang saya nggak nge-share ya? Saya nge-share teori nggak tadi? Enggak ya? Share teori pertumbuhan ekonomi, Bu. Ya, Iya. Oh, saya kira tadi saya udah ini nih. Udah ya, saya udah nge-share ya. Udah udah, maksudnya Bu. di layar HP-nya masing-masing atau laptopnya masing-masing ada apa teorinya ya, apa namanya materi ya ada ya. Ada, Bu. Teori. Ya oke, Ada, siap. Bu. Teori Ada yang pertumbuhan ingin ekonomi. dipertanyakan? Saya buka untuk sesi tanya jawab. Ayo, Mama. Ayo, gimana? Disimak nggak? Daman Ritonga, kenapa kamu off cam? Daman Ritonga. Siapa lagi tadi yang cowok tadi? Nggak jadi saya absen ini. Ah, Daman, kamu nggak ada Daman. Kenapa masuk kalau nggak didengar? Daman? Oke, nggak jelas ya Daman ini ya. Oke, kalau tidak ada yang pertanyakan, nanti saya harap ibu-ibu sekalian bisa menjawab ya pas ujian akhir. Oke, kita lihat mengenai teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar ya. Bahwa hubungan yang menyatakan tabungan
merupakan bagian tertentu dari pendapatan nasional. Oke? Nah, lalu bahwa investasi merupakan perubahan modal ya. Terus jumlah stok modal memiliki hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional. Nah, dikatakan dalam rasio tersebut bahwa pertumbuhan PDB berbanding lurus ya, artinya sama-sama nih dengan tingkat tabungan dan berbanding terbalik tentang rasio modal output. Nah, agar sebuah perekonomian bisa tumbuh dengan pesat, maka diperlukan tabungan dan investasi banyak mungkin ya. Ingat, nggak ada teori pertumbuhan dari hutang ya. Kita harus mengkritisi hutang negara itu bertambah sekian, 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 sekian. Teori pertumbuhan, teori yang mana yang digunakan ya? Teori apa? Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan itu kita perlu ngutang gitu. Ya, cari teorinya. Teori hutang itu yang bagaimana untuk mengukur tingkat pertumbuhan PDB itu meningkat. Jadi, kalau Kementerian Ekonomi mengatakan targetnya adalah GDP atau PDB, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu 8% ya, dengan gonjang-ganjing ekonomi global yang tidak menentu. Tapi meningkatkan hutang gitu. Sama aja kayak menteri lalu kalau gitu. Ya, itu kita, oh teori pertumbuhannya masih berapa nih? Ya, dibandingkan ya, tapi targetnya berapa? Terus pakai teori pertumbuhan yang mana nih gitu. Biar difokuskan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Sama apa mungkin latar belakangnya bukan ini ya, tapi saya juga nggak ngerti lah ya. Saya aja tuh lelah sekali ya, lelah sekali apa namanya apa sih yang terjadi begitu ya. Sebenarnya banyak sekali para akademisi ya, Bapak Ibu dosen berbicara tentang politik, tentang hukum, tentang apa lagi ya, ada yang ekonomi ya. Jadi yang ekonomi itu geram banget, udah nggak pakai bahasa akademik lagi dia, nggak pakai nggak digunain itu teori ini pakainya apa pakainya yang bahasa yang mudah untuk orang mencernanya bersama-sama begitu ya nggak mungkin. "Bel, kita hitung ini begini 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 lihat ini begini begini ngapain gitu ya didengar juga enggak gitu. Nah, jadi di sini terakhir teori pertumbuhan neoklasik ya. Neoklasik bilangnya apa? Lagi-lagi ada investasi dan tabungan. Nah, steady state yaitu perekonomian berada dalam kondisi steady state ketika pendapatan per kapita dan modalnya konstan. Ya, nilai steady state dari pendapatan dan modal per kapita ditunjukkan dengan Y dan juga K. Artinya apa? Nilai di mana investasi diperlukan untuk menyediakan modal bagi tenaga kerja baru dan untuk memperbarui mesin yang telah terdepresiasi yang jumlahnya sama dengan tabungan yang dihasilkan dalam perekonomian. Ya, jadi investasi ya. Artinya apa? Ketika misalnya ya kebijakan dulu nih, menteri yang dulu nih gitu. Mana nih mbak-mbaknya saya mau lihat. Nah, ya. Menteri yang dulu, bagaimana caranya meningkatkan cadangan devisa? Ayo kita ini harus saving, katanya gitu ya. Ya, berarti pakai teorinya Hardomar. Saving. Terus siapa yang mau investasi di pasar modal dan juga obligasi? Ayo. Makanya UIN, STS Jambi itu bisa meningkat bangunannya itu dari uang dari obligasi ya dari sukuk ya dari sukuk itu artinya apa namanya ya syariahnya gitu ya dibuat apa dipinjam oleh kegiatan pendidikan ya akan dicicil dalam tempo berapa 5 tahun akan kembali modal dan beserta nilai keuntungannya begitu ya atas pinjaman modal gitu sebenarnya membangun itu begitu ya
Kita tidak bisa membangun jalan dari Sabang sampai Merauke dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, ya. Tetapi tidak ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dari mana sumbernya? Kalau sumbernya dari utang, ya lagi mana kita ini? Kok caranya ngutang aja gitu. Kita nggak bisa programnya itu misal membangun ayo siapa yang mau investasi? Tanam dulu duitnya ini orang kaya ini. Atau ini hematlah gitu ya. Nanti kita uang itu yang bekerja untuk Anda. Negara membangun apa? Misalnya membangun IKN kah, membangun jalan tol kah, gitu ya, membangun apalagi infrastruktur ya bentuknya, ya, gitu. Atau pembangunan apa lagi, misalnya begitu ya. Nah, uangnya itu harus dari cara modal-modal apa gotong royong gitu. Jangan bahasanya susahnya aja gotong royong gitu ya. Nah, jadi nggak bisa ya kalau orang ekonomi ya dosen ekonomi itu pasti paham, nggak bisa dikelabui ya. Bukannya sok pinter, memang dia itu aja yang dipelajarinya. Kenapa? Lah, kok Hardomar bilangnya apa? Harus meningkatkan investasi dan saving. Savingnya ada, investasinya ada. Lah kenapa ya? Rasio utang negara itu bertambah. Bertambahnya tiap tahun meningkatnya itu tajam dan signifikan berapa persen gitu. Ya, itu curiga. Tapi pendapatan negara dari eh, usaha-usaha negara itu pada merugi gitu ya. Apa yang terjadi begitu? Ya, kita lihat angka pengangguran, kita lihat kemiskinan ya. Itulah yang terjadi penelitian-penelitian ya. Makanya mahasiswa itu berbicara itu harus ada gejala